Lur, pagi ini kita kedatangan servis power mobil. Power mobil mereknya ADS tipe BLX 500.4 ya. 4 channel MOSFET power amplifier. Di sini tertulis 20.000 watt ya. Seperti ini. Ini ada terminal DC input, ada front speaker, rear speaker, dan ini fuse. Terus di depannya seperti ini juga settingan buat rear ya, crossovernya ABF LPF, gain, cek input outputnya. Terus ini buat front. Oke, seperti itu. Kita coba tes dulu. Nah, untuk pengetesannya yang teman-teman butuhkan pertama itu ini adaptor 12 volt ya, 12 volt, minimal 5 ampere murni atau minimal 10 ampere lah ya, biar maksimal. Ini saya pakai adaptor bekas komputer. Nah, ini 12 voltnya 10 ampere, peak currentnya 15. Nah, ini 10 ampere ya, 10 ampere buat tes. Jadi ini nanti kita siapkan kabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka seperti ini loh, seperti ini isinya. Banyak yang korosi ya, ini korosi nih banyak yang komponennya korosi seperti ini ya. Ini udah kita pasang ya. Cara pemasangannya, ground itu ke power supply negatif, rem sama 12 volt di jumper ke power supply positif. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Tidak hidup sama sekali lor, tidak hidup sama sekali. Ini kita cek tegangan. Kita cek tegangan di power supply-nya ada apa enggak ya. Di terminal power supply ada 12,5 volt. Terus di kaki positif sama source MOSFET ya, dari kaki positif power supply positif input ke source MOSFET ada ya, ada 12,5. Oke, masuk. Yang sebelah ada 12,5. terus ke berarti ini tegangannya yang ke FET masuk, cuman PWM nya belum kerja. Tak matikan dulu ya. Ini PWM nya yang suplainya ke sini belum kerja, isi PWM nya ini. Jadi ini kita cek tegangan dulu sampai enggak ke sini tegangannya, sampai ke IC PWM atau tidak. Oke, kita lakukan pengecekan dulu, kita urut jalurnya dulu. Teman-teman semua, ini setelah saya buka, nah ini kita nyalakan, sudah bisa nyala ya. Ini sudah bisa nyala. Setelah saya cek recheck ternyata hanya korosi saja teman-teman. Nah ini sebabnya, biang keroknya nih.
ya. Ini korosi, putus jumpernya, ini saya jumper di baliknya ya. Nah, jadi gitu teman-teman caranya untuk servisnya power mobil ya. Pertama itu teman-teman recheck dulu tegangan apakah masuk di sini apa enggak ya, 12 volt DC. Terus masuk ke kaki probe negatif ke source MOSFET ini yang pojok 1 ya, di sini 1 2 3 4. Probe merahnya ke positif. Nah, itu ada tegangannya atau enggak. Kalau di situ ada, lanjut cek dari gate ke source ya, tiap sisi dari kaki pojok MOSFET ini, pojok ke pojok ada kurang lebih tegangan 5 VDC teman-teman, 5 VDC ya kurang lebih. Pojok. Nah, ini ternyata tadi saya cek hilang, berarti dipastikan PWM tidak bekerja ya, IC ini tidak bekerja. Nah, cara cek IC nya gimana? Kita cek dulu pin untuk IC TL494 ya. TL494 itu pin outnya ya, pin outnya itu kalau nggak salah kaki berapa itu, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 ini kaki ground ya, kaki ground. 7 ini kaki ground, 7 kaki ground. Terus VCC nya di kaki 12, 7 8 9 10 11 12. Nah, dari sini probe positif ke sini ya, ke kaki 12, terus ke negatifnya ke kaki 7 itu ada tegangan enggak. Tadi saya cek ada sekitar 11 volt ya. Ini suplai PWM nya, tegangan yang ke PWM dari sini, dari remnya, dari remote nya masuk ke sini. Nah, jadi itu harus ada sekitar 12 volt juga, dari kaki plusnya di 12, negatifnya di kaki 7. Itu tadi tak cek tegangannya ada, tapi PWM tidak bekerja. Nah, kita cek lagi di kaki 8 dan kaki ground ya. 8 dan ground itu harusnya ada tegangan sebesar VCC ya. 8 dan 7 ini juga sebesar VCC kurang lebih 12 volt. Terus yang sisi sebelahnya 11 dan 7. Nah, ini kalau di data TL nya ini kaki kolektor outputnya ya. Jadi ini sama ini keluar sebesar VCC, ini 8 dan 11. Terus kaki 11 dan 7 ini 11 ke 7 keluar sebesar VCC, 8 ke 7 juga sebesar VCC. Itu harus ada. Nah, tadi setelah saya recheck ya, kaki 8 ke 7 0 volt, kaki 11 ke 7 juga 0 volt ya, 0 volt. Terus tak urut jalurnya, ternyata memang benar. Nah, di sini kaki 8 ke 7 0 volt, ini 11 ke 7 juga 0 volt ya, 11 ke 7 juga 0 volt. Nah, ini kita recheck masuk ke sini. Ini harusnya dapat plus ya. Kenapa kok bisa plusnya hilang? Plusnya hilang karena tadi jumpernya korosi ya. Jadi ini kita perbaiki dulu, kita pasang lagi, nanti kita cek suara apakah normal semua. Begitu kiranya memperbaiki power mobil mati total ya. Di situ beberapa tes poin tegangannya, boleh teman-teman ikuti seperti saya caranya. Teman, di sini meskipun sudah nyala, kita final testnya ya. Final testnya gimana? Pastikan kedua sisi MOSFET ini bekerja. Kalau nggak bekerja gimana mas? Yang pertama pasti core menjadi panas ya. Ini core menjadi panas. Kalau sudah panas, FET juga menjadi panas. Setelah itu meledak, duar, malah nanti rusaknya jadi kemana-mana.
Nah, seperti yang saya bilang, tegangan gate source MOSFET kurang lebih 5 VDC, antara 3 sampai 7 VDC ya. Pernah menemukan saya 3,8, pernah menemukan juga 6, sekian. Jadi kita ambil kesimpulan tegangan gate source MOSFET antara 3 sampai 7 volt, kurang lebih 5 VDC. Probe merah ke kaki gate, perut hitam ke source ya. Kita cek. Nah, di multi terlihat 4,1, harus sama ya. Sebelahnya 4,1 juga. Oke, yang sisi satunya. Oke, 4,1. Mantap. Ini juga. Nah, 4,1. Seperti itu ya teman-teman final tesnya ya. Karena tadi sempat saya tes setelah kita buat play musik, ini panas cuman sebelah. Cek and recheck, di sini ada kaki IC yang korosi, saudaraku. Ya. Pin nomor 11 itu korosi. Jadi yang sebelah output di pin 910 ya. Output di 910 itu harusnya keluar semua berdasarkan pin 8 dan 11. Jadi karena pin 11 tadi putus, maka outputnya salah satu tidak keluar. Jadi tegangan 4,1 tadi yang keluar hanya ini, yang 11 ini tidak keluar. Itu tak tes makin lama makin panas. Saya nggak berani tes lama-lama, terus tak cek lagi, menemukan di sini ada korosi lagi di kaki IC ya. Tadi setelah penggantian jumper ini, nih jumper ini 12 mili, kita juga jumper ini sudah bisa. Sudah nyala ya lur ya. Ini kenapa saya tidak melakukan penggantian IC, karena ini hanya untuk memastikan ya, dan membuat tutorial ke teman-teman cara penyelesaian kasusnya ya. Jadi kalau ada test point yang tidak keluar, penyelesaiannya gimana, ini nanti tetap kita setelah ini kita ganti IC. Yang penting bisa hidup dulu ya, ketemu permasalahannya kaki IC korosi, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, tutorialnya segini dulu ya. Berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.